Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, atas permintaan beberapa orang, saya akan share ya, bagaimana saya memodifikasi pompa ini. Nah, pompa ini adalah model PLW 150 bit ya, mereknya Shimizu. Tapi tenang aja, meskipun pompa kalian bentuknya nggak sama dengan seperti ini, tapi modifikasi yang saya lakukan ini berlaku universal ya, maksudnya untuk pompa merek apa saja bisa, jenis pompa sumur dangkal apa saja juga bisa gitu ya. Nah, sebelumnya apa sih yang menjadi kekurangan dari pompa jenis sumur dangkal? Jadi salah satu yang tidak disukai dari pompa sumur dangkal itu adalah suaranya yang cetak-cetok ya kawan. Jadi pompanya ini kalau digunakan untuk buka keran, apalagi kerannya kecil, itu akan nyala mati seperti itu. Nah, kemudian ya, pompa ini pun sama aja ya, meskipun dia tergolong booster, tapi booster yang menggunakan pressure switch sebagai alat otomatisnya. Nah, sehingga ya, meskipun dengan banyak modifikasi dari pabriknya ya, udah dimodif sedemikian rupa kawan. Jadi di sini itu udah ada alat yang untuk mengurangi cetak-cetoknya, tapi tetap aja cetak-cetok ya. Jadi frekuensinya lebih lama ya, misalkan nyala terus habis itu mati, nyala mati gitu ya. Nah, sedangkan yang pompa yang jauh lebih murah ya, itu kan nyala matinya cepat ya, tek tok gitu ya kan. Nah, meskipun pompa ini lebih lama, nyala terus mati gitu, tapi sebagian orang masih tidak suka juga. Maunya orang kalau kita buka keran meskipun kecil, pompa nyala terus saja, seperti itu. Nah, sebetulnya ya modifikasi yang seperti ini akan membuat pompa jadi boros listrik. Ya, kenapa? Bukaan keran yang kecil itu seharusnya pompanya nyala sesekali sehingga listrik lebih hemat. Ya. Namun setelah dimodifikasi ini, nanti meskipun keran saya buka kecil, maka pompa akan jalan terus-menerus ya, sehingga disitulah terjadi pemborosan ya. Namun ya, meskipun lebih boros, banyak orang yang memilih boros daripada mati nyala seperti itu ya. Jadi orang banyak yang mengutamakan kenyamanan daripada penghematan gitu ya kan. Nah, ini saya kasih contoh ya, saya akan nyalakan kecil aja, perhatikan bagaimana pompa nyalanya. Ini kecil ya kawan. Kalau saya gedein, saya kecilin, nah seperti itu. Jadi pompa akan nyala terus-menerus ketika saya membuka air meskipun kecil ya. Jadi sekarang ayo kita lihat modifikasi seperti apa sih yang saya lakukan ya. Baik, kawan-kawan bisa perhatikan ya, ini pompa aslinya ya memiliki otomatis berupa pressure switch di sini. Ya, yang mana inilah yang bikin pompa nyala mati ya. Nah, kemudian ya kita tambahkan flow switch di sini. Nah, flow switch ini yang gunanya untuk mempertahankan pompa nyala terus ketika tadi saya buka kecil ya. Makanya pompa nggak pernah mati ketika saya buka keran meskipun kecil gitu ya. Nah, bagaimana cara pengkabelannya ya? Kawan-kawan bisa lihat kalau pemasangan flow switch-nya gampang ya, seperti ini aja. Nah, cara pengkabelannya sebetulnya juga sangat gampang ya, kawan. Flow switch ini memiliki kabel yang warna hitam itu. Nah, kawan-kawan perhatikan ya, ini kabelnya flow switch. Di dalam isinya itu dua jalur ya. Nah, kemana saya hubungkan kedua jalur tersebut? Nah, kawan-kawan bisa perhatikan ya. Ini kabelnya kan warna hitam ya. Ada dua kabel. Nah, kemudian dua kabel itu dikupas ujungnya lalu disambungkan seperti itu ya. Jadi sesederhana ini ya kawan-kawan, gampang banget ya. Nah, selanjutnya maka perlu saya tutup kembali seperti ini biar aman ya.
Oh ya, sekedar informasi ya kawan. Pompa ini adalah model PLW 150 bit ya, Shimizu. Ini saya tunjukkan. Ya. Pompa ini sebetulnya memang pompa booster dari sononya, tapi dia pompa booster yang otomatisnya menggunakan pressure switch. Tadinya dia menggunakan tangki di situ. Ya. Nah, kenapa saya lepas tangkinya? Jadi gini kawan, saya nggak ngomongin merek Shimizu atau merek pompa. Jadi saya nggak ngomongin khusus merek Shimizu ya, karena kebanyakan tangki itu kan terbuat dari besi. Ya. Nah, meskipun dia udah di coating dalamnya, namun dengan berlalunya waktu, ya, makin lama dia akan semakin berkarat, gitu ya. Nah, di sini saya nggak mau pompa saya airnya jadi berkarat, akhirnya tangkinya saya lepas. Nah, apalagi di sini saya udah pasangkan flow switch, sehingga keberadaan tangki di situ itu sebetulnya memang sudah tidak saya perlukan lagi. Nah kemudian pompa ini bagusnya apa? Pompa ini bodinya terbuat dari plastik, ya. Ini semuanya plastik kan. Nah, keuntungannya apa? Karena bodinya plastik maka dia tidak berkarat, ya. Jadi kalau pompa-pompa yang bodinya besi, kalau kawan-kawan diamkan, dia semalam nggak dipakai gitu ya, lalu pagi hari kawan-kawan silakan pakai, maka airnya akan kekuningan atau kecoklatan. Karena apa? Di dalam bodinya kalau yang terbuat dari besi pasti berkarat, ya. Jadi pilihannya kalau kalian nggak mau berkarat, ya, adalah plastik, yang kedua bodi kuningan, ketiga stainless steel gitu ya. Tentunya stainless steel dan kuningan akan sangat mahal ya pompanya. Mungkin bisa 5 juta, 6 juta gitu. Nah, ini plastik ini pilihan yang murah tapi tidak berkarat gitu ya. Nah, jadi seperti itu tadi ya kawan-kawan. Nah, pompa ini sebetulnya sih ada tutupnya seperti ini ya. Jadi rapi seperti ini. Nah, di sini kalau kawan-kawan perhatikan, perpipaan saya ini agak aneh ya, ke sana kemari. Nah, ini sebetulnya perpipaan yang tadinya bukan pakai pompa ini, lalu saya gunakan pompa ini, sehingga untuk penyesuaiannya itu harus banyak belak-belok ke sana kemari ya. Jadi saya gunakan rumah saya ini untuk uji coba berbagai jenis pompa ya. Makanya pipanya juga bentuknya aneh-aneh ya kan. Nanti suatu saat saya akan ganti lagi dengan pompa yang lain untuk menguji ketahanan pompa-pompa yang jenis lainnya. Makanya ini pipanya kesana kemari. Sebetulnya harusnya bisa dibuat lebih simpel ya. Pipa ya kan prinsipnya jangan terlalu banyak belokan ya. Harus seminimal mungkin. Kalau bisa 2 belokan, cukup 2 belokan ya. Jangan seperti saya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 belokan. Jadi ini sangat buruk untuk aliran air karena banyak berkurang aliran airnya ya. Tapi ya seperti tadi saya bilang, saya membutuhkan ini karena untuk uji coba beberapa jenis pompa ya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini sedikit banyaknya ada yang bisa kawan-kawan ambil pelajaran ya. Terima kasih sudah menyaksikan.